Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas satu saham yang labanya melesat hingga 372%, rutin bagi dividen dan direvisi naik peringkat menjadi overweight oleh JP Morgan. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Adanya optimisme dari JP Morgan di SCMA, revisi naik peringkat dan peluang IPO video. Koreksi saham tak membuat JP Morgan mengendurkan kepercayaan terhadap PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA. Emiten media ini tetap meraih peringkat overweight seiring dengan lonjakan kinerja fundamental perusahaan. Hingga semester 1 2024 ini, SCMA membukukan laba bersih sebesar 327 miliar atau melesat 372% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 69,36 miliar saja. Kenaikan laba bersih perseroan diikuti oleh performa top line atau pendapatan yang meraih 3,3 triliun hingga paruh tahun ini. Capaian tersebut meningkat 9,7% year on year dari tahun sebelumnya yang membukukan 3 triliunan. Dan pendapatan bersih SCMA ditopang oleh segmen televisi dan platform media yang mencapai 2,5 triliun. Segmen digital sebesar 767 miliar dan pembuatan konten menyumbang 842 miliar rupiah. Hal ini kemudian dikurangi dengan biaya eliminasi 1,11 triliun rupiah. Nah, jadi saham yang akan kita bahas adalah saham SCMA, di mana pendapatannya 96,5% didapatkan dari iklan dan 3,5% itu dari lainnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan guys ya, secara year to date, saham SCMA ini sebenarnya adalah saham yang cukup downtrend, di mana year to date-nya juga masih minus 20,26% dan untuk harga saat ini di Rp122 per lembar sahamnya. Sedangkan jika kita lihat guys ya, di 5 tahunan ini, ternyata harga saham SCMA itu juga masih minus ya, 47,19%. Namun ternyata harga saham SCMA saat ini itu sama ketika harga di tahun pandemi di 2020 guys ya. Sebelum saham-saham teknologi dan juga media itu bisa merangkak naik sangat tinggi di tahun 2021 pasca terjadinya pandemi. Jadi harga saat ini untuk SCMA itu di Rp122 per saham, sama halnya dengan ketika di tahun pandemi lalu ya guys ya. Jadi apakah memang harga saham SCMA ini sudah oversold atau jenuh jual dan ada potensi bullish reversal atau tidak di SCMA, kita akan analisa baik secara fundamental dan secara teknikalnya. Jadi untuk saham SCMA, kalau misalkan kita lihat ya secara fundamental dengan valuasi ya PE ratio 13 kali dan PBV 1 kali, kita melihat valuasi dari SCMA ini sebenarnya sudah cukup menarik guys ya. Lalu kalau misalnya kita perhatikan juga dari sisi laba bersih ya, tadi sempat kita bahas juga sebenarnya ternyata mengalami kenaikan yang sangat signifikan baik itu di kuartal 1 ataupun kuartal 2 2024 alias di semester 1 2024 labanya naik 300% lebih. Jadi untuk kuartal 1 naik dari 67 miliar menjadi 191 miliar dan di kuartal 2 juga naik ya dari 3 miliar menjadi 137 miliar. Nah, hal ini diproyeksikan akan membuat laba SMA pada full year 2024 itu melebihi labanya pada tahun 2023 lalu. Guys ya, di tahun 2023 laba full year-nya hanya 335 miliar, sedangkan di tahun 2024 labanya diproyeksikan mencapai 655 miliar, yang berarti SCMA ini adalah saham yang downtrend tapi ada tanda-tanda turnaround ya guys ya, atau ada kemungkinan pembalikan kinerja ya dari yang tadinya kinerja buruk ke kinerja yang lebih baik lagi. Meskipun jika kita bandingkan guys ya dengan tahun 2022 atau bahkan pasca pandemi guys ya, setelah pandemi memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa SMA ini labanya itu belum bisa melebihi seperti kinerja di tahun 2022. Tapi setidaknya jika memang SMA ini berhasil melampaui laba bersih pada 2023 lalu, maka ada potensi SMA menjadi saham yang turn around ya guys ya, dan berbalik ya dari kinerja negatif ke kinerja positif seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari sisi profitabilitas, net profit margin 8% dan ternyata SCMA juga rutin bagi dividen. Terakhir bagi dividen di 25 Juni 2024 dengan dividen yield 4,10% dengan dividen per share di Rp5 per saham. Nah, jadi untuk SCMA sendiri return on asset-nya 5,25% dan return on equity 7,9%. Nah, jadi untuk saham SCMA secara fundamental sudah cukup menarik guys ya, apalagi diimbangi dengan harga saham yang juga sedang jatuh. Dan kalau misalnya kita perhatikan guys ya, untuk komposisi pemegang saham SCMA, di mana PT Elang Mahkota Tbk atau MTEK ini
sebagai pengendali dari SCMA memegang 60,9%, sedangkan porsi masyarakat di angka 24% dengan saham treasury 14,3%. Jika kita perhatikan memang SCMA ini paling besar dimiliki oleh investor lokal guys ya, dibandingkan dengan investor foreign atau investor asing. Untuk investor lokal sebagian besar dimiliki oleh dana dari perusahaan dan sisanya adalah investor individual. Sedangkan untuk investor asing paling banyak masuk adalah dana dari reksadana disusul oleh dana lainnya. Jadi untuk saham SCMA ini sebenarnya cukup menarik guys ya, karena kita melihat harga sahamnya juga sudah di area yang cukup rendah atau di level bottomnya. Tapi kalau misal kita bandingkan ya dengan induk usahanya yaitu MTEK, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Di tahun 2021 ya, pasca pandemi, saham-saham teknologi dan juga media mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu di tahun 2023 mulai turun ya guys ya. Jadi memang kita melihat juga ada siklus naik dan juga turunnya saham teknologi ini. Dan jika kita perhatikan memang kinerja dari MTEK juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Ini sejalan guys ya dengan kinerja saham MTEK. Tapi kalau misal kita bandingkan dari sisi dividen, ternyata jauh lebih menarik saham SCMA dibandingkan dengan saham MTEK. Lalu kita akan menganalisa secara teknikal ya untuk saham SCMA ini, dan nanti kita akan proyeksikan juga untuk proyeksi dividen ya untuk next year-nya saham SCMA. Nah, kalau misal kita perhatikan SCMA ini juga mendekati level support sebelumnya, itu level bottom di Rp117 per saham, untuk level saat ini di Rp122 per sahamnya. Dan kita lihat di tanggal 27 September kemarin di hari Jumat ada kenaikan 2,52% guys ya. Dan kalau misal kita perhatikan juga inflow-nya, ternyata SCMA ini terkena inflow yang positif dari investor asing, di mana investor asing mulai melakukan akumulasi terhadap SCMA dengan inflow 3,1 miliar di hari Jumat lalu dengan kenaikan 2,5%-an. Jadi SCMA ini cukup menarik guys ya, baik dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal, di mana ada level resisten selanjutnya yang harus ya ditembus oleh SCMA ini, yaitu level resisten di sekitar MA50 di 127 guys ya. Jika berhasil breakout di level ini, maka ada potensi investor juga bisa masuk ya di saham SCMA. Lalu next resistance itu di sekitar MA150 alias di Rp137 per saham, dan di sini kita pun melihat ya sempat ada open gap down ya guys ya, dan harga saham SCMA juga sempat turun dari Rp150 per saham ke level Rp119 per saham. Jadi SCMA tepat berada di area supportnya guys ya, sangat dekat dengan area support. Jadi teman-teman bisa menggunakan area support ini dari Rp117 per saham hingga Rp120 per saham itu sebagai level stop loss-nya teman-teman ya, jika ingin mengamankan saham teman-teman dari penurunan harga yang mungkin ya guys ya, SCMA ini juga masih bisa turun kembali seperti itu. Jadi kembali lagi, apakah ini adalah fase awal bullish reversal? Kalau misalkan kita lihat ya, memang ada potensi bullish reversal di saham SCMA secara teknikal, dan ada potensi turnaround saham di sisi fundamentalnya seperti itu. Lalu jika kita perhatikan guys ya, dari sisi pembagian dividen saham SCMA, memang SCMA ini rutin bagi dividen, tapi absen bagi dividen itu di tahun 2020 lalu. Ya guys, jadi tahun 2020 tidak bagi dividen, dan itu wajar guys ya, karena ada pandemi, dan mulai bagi dividen kembali di tahun 2022. Ya guys ya, jadi 2021-nya juga tidak bagi dividen. 2022, 2023, dan 2024 ini sudah rutin kembali bagi dividen. Ya, jadi kalau misal teman-teman ya bilang bahwa ini adalah saham yang buruk, ya itu kan pandangan teman-teman gitu guys ya. Untuk pandangan saya sendiri, saya melihat memang ada peluang di saham SCMA ini, tapi kembali lagi disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Nah, kita melihat memang untuk dividen yield yang bisa dibagikan oleh SCMA ini itu berkisar sekitar 2-9%-an ya. Di tahun 2011 sempat membagikan dividen sebesar 9%-an. Jadi memang secara rutinitas pembagian dividen, SCMA ini menjadi saham yang sebenarnya juga rutin bagi dividen selama kinerjanya itu bagus. Ya, kalau misalkan tidak ada penurunan laba bersih, kinerjanya bagus, maka saham SCMA ini menjadi saham yang rutin bagi dividen. Kita akan proyeksikan dividennya untuk teman-teman, di mana SCMA ini dengan estimasi EPS ya, teman-teman bisa search datanya di RTI Business. Untuk estimasi EPS Rp9 per saham, dividen payout ratio sempat bagi 59% dari laba bersih,
hingga 100% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Maka untuk dividen finalnya berpotensi bagi Rp5-9 per saham dengan estimasi dividen yield 4-7% di level saat ini Rp122 per sahamnya. Dan kalau misal kita perhatikan ya guys ya, untuk proyeksi dan juga potensi kenaikan SCMA dari Rp122 per saham sampai di resisten ketiganya, maka teman-teman akan mendapati ya bahwa upside dari SCMA setidaknya untuk kembali uptrend ya guys ya di atas moving average-nya, maka ada upside hingga 23,7%. Ini untuk jangka menengah ya guys ya, atau setidaknya mungkin sampai di pemotongan suku bunga yang kesekian kalinya nanti ya, mungkin bisa di bulan November atau Desember gitu ya. Jadi untuk saham SCMA ini kalau misalnya kita proyeksikan ya, jika benar-benar ada potensi turnaround dari sisi fundamental dan proyeksi ya, ada potensi dari sisi teknikalnya yaitu bullish reversal, maka SCMA akan menjadi saham yang cukup menarik seperti itu. Jadi untuk saham-saham di sektor media ya dan juga hiburan, kita melihat yang mulai mengalami kenaikan di sini adalah saham Foru ya guys ya. Lalu ada saham Net TV ya, karena Net TV katanya sih akan diakuisisi. Ya lalu saham RAM dan juga SCMA tentunya. Sedangkan TMPO kemarin juga sempat naik tinggi tapi di hari Jumat lalu ternyata ada koreksi 4%-an seperti itu. Nah, jadi berikut guys ya analisa kita terkait dengan saham SCMA. Buat teman-teman yang ingin belajar saham yang melalui buku, sudah bisa Anda beli lewat Shopee ya guys ya, dimana harganya juga cukup terjangkau, yaitu di bawah 100 ribuan. Untuk linknya sudah saya sertakan di video ini dan juga di kolom deskripsi ya guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar.